Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dan terima kasih yang terhormat untuk Bapak Ukon Furkon Sukanda, SOSMIKOM selaku dosen pengampu Fakultas Lekta Jurnalistik. Lalu yang terhormat Chandra Eka selaku Ketua Forum Jurnalis Tangerang. Yang terhormat Dedi Mas Kudi selaku pemimpin redaksi Satelit News. Yang terhormat Faisal Tommy Saputra Esikom MSI selaku dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang terhormat Wahyudi selaku tenaga ahli bidang media ARTP Pemprov Banten. Kemudian semoga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang bisa disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat untuk kita sendiri, untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari dosen pengampu, yaitu Bapak Ukon Furkon Sukanda, Esikom. Tetapi berhubung beliau belum hadir, maka akan kita lanjutkan kepada acara yang berikutnya. Acara yang berikutnya yaitu akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Nadia Sari Yudita Putri. Kepada Nadia Sari Yudita Putri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ukon Furkon Sukanda, SOSMIKOM, selaku dosen pengampu Fakultas Lekta Jurnalistik. Lalu yang terhormat kepada Bapak Chandra Eka selaku Ketua Forum Jurnalis Tangerang. Lalu selanjutnya ada Dedi Mas Widi selaku pimpinan redaksi Satelit News. Selanjutnya ada Bapak Faisal Tommy Saputra Esikom MSI selaku dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Lalu kepada Bapak Wahyudi selaku tenaga ahli bidang media ARTP Pemprov Banten yang sudah bersedia hadir pada acara kali ini. Pada sesi diskusi Kapita Jurnalistik kali ini, kita akan membahas hoax dalam pemberitaan media massa yang diselenggarakan pada hari Kamis 25 November 2021. Sebelum dimulainya acara diskusi kali ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan dalam kegiatan diskusi ini untuk memperlancar kegiatan diskusi ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan background Zoom yang telah disediakan dan mengaktifkan kamera sepanjang diskusi berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang mengaktifkan mic selama pelaksanaan diskusi agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, peserta diskusi diharapkan menyimak diskusi dengan baik. Dan yang terakhir, link absensi untuk e-sertifikat akan dikirimkan pada pertengahan diskusi. Langsung saja kita mulai kepada pemateri yang pertama. Kepada Bapak Chandra Eka selaku Ketua Forum Jurnalis Tangerang, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta, para pembicara. Saya nyapa dulu nih, ada sahabat saya, Bung Dedi, pimpinan redaksi Satelit News, salah satu koran terbesar di Banten, yang sampai saat ini masih eksis ya. Terus selanjutnya teman saya, sahabat saya juga, Bapak Wahyudi, yang kebetulan beliau sekarang menjadi staf ahlinya Gubernur Banten dalam bidang komunikasi. Kepada dosen pembimbing, sahabat saya juga, Ukron ya. Kalau di medianya mungkin junior saya sebenarnya, tapi beliau sekarang terjun di akademis ya.
menjadi dosen pembimbing, dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, saya mungkin akan memberikan sedikit ulasan ya ke para peserta, dan mungkin pembicara-pembicara yang ada juga kapasitasnya jauh lebih mumpuni, terutama Bung Dedi. Beliau sekarang masih aktif sebagai pimpinan redaksi yang setiap harinya mungkin hampir 24 jam menggeluti pemberitaan. Kalau saya mungkin sudah agak lama meninggalkan itu, tapi saya masih mantau dan masih eksis di organisasi wartawan yang ada di Tangerang. Mungkin gini kepada adik-adik mahasiswa, sesuai dengan materi seminar hari ini, webinar hari ini, itu soal hoax dalam pemberitaan media massa ya. Yang sekarang mungkin karena maraknya media sosial, terus boomingnya media online, pemberitaan hoax ini menjadi salah satu persoalan dan problem ya. Hampir setiap hari kita menerima informasi pemberitaan, dan hampir setiap hari dan setiap waktu juga kita menerima pemberitaan yang kebenarannya mungkin masih diragukan. Ya, dalam istilah sekarang mungkin hoax. Kita sebagai wartawan profesional sebenarnya dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu kan wartawan dibekali dengan kode etik jurnalistik. Itu ada 11 poin. Kalau tidak salah satunya poin ketiga dan keempat itu memuat soal fakta pemberitaan. Dan di poin keempat itu lebih spesifik menyebutkan kalau wartawan dilarang membuat berita bohong. Di poin keempat kode etik jurnalistik, dan itu semuanya dipegang oleh prinsip kode etik jurnalistik ini dipegang oleh wartawan profesional di media manapun, baik itu media cetak, televisi ataupun online. Itu harus memahami kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman tugas wartawan, tugas jurnalistik. Nah, ini sebenarnya kalau dipahami oleh wartawan profesional, mungkin ini tidak menjadi persoalan, karena memang kalau saya, Bung Yudi, Pak Dedi Masudi atau paham, karena kita tumbuh besar di media yang bisa dikatakan sekarang sebagai media mainstream ya. Kalau saya kan dari Jawa Post Group, dulu saya di Radar Banten, sempat menjadi redaktur juga, sempat menjadi pimpinan perusahaan juga, jadi tahu kita mengelola berita, dan kita dibekali oleh ilmu-ilmu soal jurnalistik, soal menyajikan berita, soal editing berita, dan fakta-fakta berita itu menjadi pedoman kita. Nah, ini mungkin tren sekarang karena maraknya media sosial, ini menjadi problem tersendiri, sehingga muncul berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini fenomena ini mungkin harus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama insan jurnalis, insan wartawan, termasuk kita mungkin yang sekarang menjalani profesi sebagai wartawan, atau mungkin adik-adik nanti yang akan terjun di dunia jurnalis, bisa memilih pekerjaan sebagai jurnalis. Pedoman ini menjadi penting gitu, pedoman etika jurnalistik ini menjadi penting, dan itu menjadi roh dasarnya kita ketika menjalankan tugas jurnalis, sehingga informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya ini bisa kita kantor dan bisa kita tepis, sehingga masyarakat ketika menerima informasi dari kita atau dari media itu adalah informasi yang sesuai dengan fakta, informasi yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kalau kita di media cetak atau media online, atau memang punya background jurnalis yang cukup, yang mumpuni, kita sudah paham bahwa pertama wartawan harus menyajikan berita sesuai dengan fakta, terus ada cross check, ada konfirmasi, ada standarisasinya, dan itu konfirmasi harus dikejar. Itu sebenarnya teknik dasar cara penulisan pemberitaan.
sehingga berita yang tersaji nanti kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan itu valid. Dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang bohong atau informasi hoax yang sekarang memang sangat marak. Nah, ini memang harus ada regulasi dan pemerintah saya juga memahami dan mempelajari bahwa pemerintah juga sudah membuat regulasi, terutama misalnya sekarang karena penyebaran informasi sangat cepat melalui media sosial dan media online, hitungan waktunya kalau dulu mungkin harian, kalau kita biasa di koran itu sehari baru ada tersaji informasi, sekarang kan hitungan detik gitu kan, hitungan menit bahkan hitungan detik lah itu bisa tersaji. Nah, akurasi pemberitaan ini memang diragukan. Saya sendiri pun sekarang hampir 10 tahun ya terjun di media online. Ketika saya menginisiasi pembuatan perusahaan media online, memang dapat kita disodorkan harus menyajikan berita. Ya kalau bentuknya straight news atau misalnya kejadian, mungkin kita bisa menyajikan. Tapi kalau butuh konfirmasi, misalnya ada persoalan suatu kasus segala macam, nah itu yang sulit. Sehingga wartawan kadang-kadang mungkin melewati proses konfirmasi, proses yang tadi saya bicarakan sesuai dengan kode etik jurnalistik itu. Sehingga berita yang tersajikan kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran atau keabsahannya. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Udah gitu sekarang media sosial, melalui media sosial WhatsApp, Facebook, orang bisa mengupload yang informasi yang belum jelas kebenarannya, tapi karena tadi pemahaman soal penyampaian berita apa segala macam, terus menganggapnya itu hal biasa, itu main sampaikan aja di media sosial sehingga menjadi persoalan dan itu bisa menjadi viral. Nah, pemerintah memang membuat regulasi melalui Kementerian Informasi dan Informatika, itu ada Undang-Undang ITE. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu. Ketika masyarakat biasa mengupload atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, itu bisa terjerat Undang-Undang ITE dan itu ada sanksi pidananya. Regulasi ini sebenarnya bagus, tapi dari sisi kita sebagai jurnalis yang profesional yang ingin menyajikan berita, dan kadang kita kan dikejar deadline, dikejar target untuk mencapai pemberitaan, misalnya sehari seperti yang saya pahami gitu ya, di media online harus menyajikan sekian puluh berita, atau mungkin kayak detik.com harus menyajikan sekian ratus berita. Nah, ini media profesional pun masih terjebak soal keakuratan informasi tadi, sehingga bisa mengarah ke informasi yang belum valid kebenarannya. Media profesional, apalagi media yang mungkin ya, kalau ada mahasiswa praktek membuat media online atau media yang sekarang misalnya blog atau apa gitu kan, nah itu harus dipahami betul. Kalau kami mungkin sebagai jurnalis profesional yang memegang kode etik tadi, ada 11 kode etik dan itu tercantum dalam Undang-Undang Pers. Nah, itu ada pertanggungjawaban kita sebagai wartawan, nanti naik ke redaktur yang menseleksi, terus sampai ke pimpinan redaksi. Mungkin kalau ini nanti penjelasan teknis yang lebih detailnya Bung Dedi sebagai pimpinan redaksi Satelit News yang sekarang masih aktif mungkin paham dan akan bisa menjelaskan secara detail gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu, nanti kita lebih banyak diskusi karena perkembangan informasi hoax ini memang penting untuk dibahas ya. Karena banyak yang sudah terjebak, banyak yang sudah dipidana, mungkin semua baik wartawan profesional, ada dari mahasiswa yang memang concern di bidang jurnalistik, seperti yang sekarang digelar oleh Universitas Islam Sinsup ya, mahasiswa yang memang kuliah di jurusan jurnalistik, ini menjadi penting karena sampai kapanpun informasi berita itu dibutuhkan oleh masyarakat,
sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang eranya digital, dan ini menjadi penting supaya masyarakat bisa menerima informasi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan, sehingga tidak ada efek sosial nanti di masyarakat ketika mendapat informasi yang salah. Misalnya yang paling rawan itu kan soal agama. Ketika bisa ada sajian informasi yang kurang akurat atau bahkan fitnah, ini membahayakan, bisa terjadi konflik horizontal gitu. Itu banyak terjadi, dan mungkin bukan bukan mustahil, ini bisa menjadi perpecahan bangsa ke depannya. Makanya sangat bahaya informasi hoax, dan itu banyak para ahli, bahkan pemerintah pun sampai membuat regulasi sedemikian rupa agar hoax ini tidak menjadi persoalan yang lebih besar gitu. Karena bisa menjadi pemicu terpecah belahnya masyarakat, terpecah belahnya bangsa. Mungkin itu gambaran umumnya, nanti kita lebih diskusi. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngapain pakai masker? Terima kasih kepada Bapak Chandra Eka yang sudah menyampaikan beberapa materi. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dedi Maksudi selaku pimpinan redaksi Satelit News. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wassalaman amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Di antara salah satunya kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam Zoom meeting diskusi soal jurnalistik. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Chandra Eka, Bapak Furkon, harusnya kalau udah ada Pak Chandra dan Pak Furkon udah kelar ini diskusi, karena beliau-beliau ini senior saya, harusnya udah kelar. Senior saya Pak Ukon sudah melalang buana menjadi wartawan. Yang saya hormati juga Pak Wahyudi, salam kenal Pak Wahyudi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Faisal Tommy Saputra, dosen jurnalistik ya, jurnalistik dari UNIS. Baik, teman-teman mahasiswa dan para narasumber yang berbahagia, benar, saya singkat saja ya karena semuanya sudah gamblang tadi disampaikan oleh Pak Chandra. Benar tadi kata Pak Chandra bahwa era digital ini memang merupakan tantangan ya, mau nggak mau ini menjadi pengaruh terhadap kemunculan citizen journalism. Jadi sekarang semua orang bisa menjadi wartawan, bisa memberikan informasi lewat ya media sosial itu. Jadi tidak perlu dia punya lembaga media, tapi dia bisa juga menghasilkan produk berita lewat media sosial itu. Cuma sayangnya kalau media sosial ini nggak ada induknya. Karenanya saya mohon maaf panitia sedikit mengkritisi ya soal tema pada pagi hari ini, hoax dalam pemberitaan media massa. Menurut saya itu kurang pas. Karena kalau media massanya yang benar, yang sesuai dengan seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi, dengan berpegang teguh pada kaidah kode jurnalistik dan juga terdaftar atau diakui oleh Dewan Pers, pasti dia akan meminimalisir soal berita-berita hoax itu. Seperti kita tahu, apalagi sekarang ya, Dewan Pers sangat ketat sekali dalam menseleksi, dalam memverifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap lembaga media. Begitupun dengan
dengan wartawannya. Jadi tidak sembarang orang bisa lolos dari UKW itu. Bahkan saya sendiri pimpinan redaksi ya, semua di lembaga media pimpinan redaksi itu harus memiliki kartu utama. Kalau tidak memiliki kartu itu, tidak memiliki sertifikat utama itu, nggak bisa jadi pemimpin redaksi. Nggak bisa itu maksudnya dalam artian ketika diverifikasi sama Dewan Pers pasti dinyatakan gagal. Jadi nggak lolos, pasti harus utama. Baik, sesuai dengan tema ya, nggak apa-apa lah, agak inilah, meskipun, tapi memang ada media massa yang memang tidak apa ya, tidak menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Itulah yang menimbulkan hoak-hoak itu. Saya rangkum dari beberapa sumber apa itu hoak. Hoak itu dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah, kalau dari Wikipedia, hoak itu usaha untuk menipu yang seolah-olah itu menjadi kebenaran. Terus faktor penyebabnya nih, yang saya bahas tadi, faktor penyebab hoak. Yang pertama itu jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah itu yang tidak menjunjung tinggi kode etik, terus kontennya juga konten yang tidak memenuhi standar jurnalistik dengan proses verifikasi, cek dan lain sebagainya. Itu yang bisa menjadikan berita itu dari berita hoak karena sumbernya juga nggak jelas. Kemudian faktor yang kedua adalah ekonomi. Nah, biasanya faktor ekonomi ini bisa juga menjadi hoak. Orang membuat konten misalkan di YouTube dengan menyadur, dengan mencamot-comot sana sini soal pemberitaan yang memang padahal berita itu palsu. Dan dengan harapan mendapat keuntungan dari situ kan. Dapat viewer atau dapat like segala macam. Itu bisa faktor ekonominya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemunculan internet ya, yang seperti yang kita yang bahas di awal itu. Ya internet inilah. Jadi memang tantangan kita. Yang paling pengaruh ya, mungkin ya salah satu yang paling pengaruh ya media cetak lah. Karena dengan adanya internet, masyarakat sekarang nggak mesti nunggu keesokan harinya baru mendapatkan berita. Tapi di jam atau saat itu juga mereka bisa mendapatkan berita lewat internet itu. Sehingga dengan munculnya internet ini, sirkulasi hoak akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat itu biasanya munculnya berita abal-abal, munculnya media abal-abal. Media abal-abal itu maksudnya ya media yang tidak menjunjung tinggi kode etik jurnalistik itu dan juga tidak terverifikasi sama Dewan Pers. Karena kalau media tidak terverifikasi Dewan Pers, ya nggak ada pertanggungjawabannya ketika dia memiliki masalah. Yang terverifikasi Dewan Pers saja kadang-kadang masih bisa digugat lewat hukum ya. Karena contoh terakhir itu yang di Sulawesi Selatan itu ada wartawan, padahal media benar, media massa yang terverifikasi. Dia membuat berita soal korupsi di wilayah itulah. Kemudian yang diberitakan dia tidak terima sehingga mengadu. Sayangnya mengadunya ke polisi dan polisinya tidak melihat MOU antara Dewan Pers dan kepolisian bahwa semua sengketa pers adalah diselesaikan lewat Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum. Maksudnya bukan lewat pidana gitu. Kemudian yang kelima adalah rendahnya kualitas pendidikan. Jadi ini pendidikan masyarakat kita yang tidak bisa memilih yang dia nggak tahu berita itu benar atau salah, langsung share aja. Jadi sehingga akan terjadi masif. Kemudian literasi yang rendah, yang ke-6. Yang ke-6 itu literasi media yang rendah gitu. Jadi seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima didapatkan tanpa melakukan verifikasi.
Itu yang saya rangkum penyebab atau faktor penyebab hoax terjadi di eh, terjadi saat ini. Jadi maksud saya terkait tema itu, hoax dalam pemberitaan media massa, maksud saya bahwa sebenarnya hoax itu peran medianya sebenarnya. Jadi hoax akan selesai, hoax akan kelar, itu salah satu yang berperan adalah media massa. Media massanya yang bisa meluruskan berita itu fakta atau hoax. Seperti yang kita ketahui di beberapa media termasuk satelit news ada rubrikasi yang memang untuk membersihkan, menyaring berita itu fakta atau bukan. Di Jawa Pos itu ada rubrikasi namanya clean. Clean. Dia berita-berita yang hoax di masyarakat dia bersihkan dengan fakta yang sebenarnya. Di Detik juga ada soal berita, soal publikasi itu, soal berita-berita hoax di counter dengan berita yang fakta. Gitu. Juga di media-media lain juga ada seperti itu. Jadi sebenarnya hoax ini adalah menjadi ladang media untuk berperan untuk memberantas itu semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau medianya ikut-ikutan menyebar hoax? Nah, inilah makanya apa ya namanya saringannya adalah itu tadi, media yang memang menjunjung tinggi kode etik dan juga memang sudah terverifikasi sama Dewan Pers gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, mungkin teman-teman kan ini kuliahnya jurnalistik ya, jadi pasti udah paham bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 itu tahun 99, fungsi utama pers kan ada 5 ya. Yang pertama pemberitaan, yang kedua pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan juga ekonomi. Nah mungkin kalau media yang ikut-ikutan menyebarkan hoax mungkin akan apa ya terjebak dalam faktor ekonomi itu. Tapi kalau medianya berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, itu tidak akan terpengaruh dengan itu. Seperti yang diuraikan Pak Chandra tadi soal di jurnalis ya, di wartawan ada 11 itu, dan semuanya itu memang kalau kita perhatikan memang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti soal kebohongan itu kan di surat An-Nahl ayat 105 kan membicarakan itu. Innama yaftarul kadziba alladziina la yu'minuuna billahi bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Itu kan sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga kan mengatakan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsirum minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yaghtab bi ba'dukum ba'dun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Gitu. Di kode etik itu jangankan membuat berita buruk, berprasangka buruk aja tidak dibenarkan. Gitu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati, tentu kamu merasa itu. Jadi memang kita dibentengi dalam kerja-kerja jurnalistik itu dibentengi sama undang-undang itu dan juga kode etik. Jadi ketika wartawan untuk melakukan liputan pasti berpegang teguh pada itu. Kalau sudah berpegang teguh, insya Allah tidak ada hoax. Yang mungkin yang pertama yang dari medianya dulu. Nah, persoalannya adalah ketika di media sosial ini. Jadi media sosial kan nggak ada induknya. Siapa yang bertanggung jawab? Pasti pribadi. Makanya undang-undang kita, yang undang-undang ITE itu
ketika bermasalah di media sosial pasti larinya ke situ, dan itu pribadi bukan lembaga. Tapi kalau media, kalau yang bermasalah itu wartawannya, yang digugat adalah medianya. Jadi sekali lagi bahwa media ini adalah yang berperan dalam menanggulangi hoax itu. Caranya ya profesional, dengan menjunjung tinggi kaidah jurnalistik, cek dan recheck, dan bisa juga membawa pencerahan buat kelangsungan hidup masyarakat Indonesia atau masyarakat banyak. Jadi insya Allah dengan medianya yang bisa berperan, insya Allah hoax bisa tertanggulangi. Kemudian karena emang agak susah semua karena bisa menjadi wartawan sih semua, bahkan sekarang ini semua kepala daerah itu punya medsos sendiri-sendiri untuk memberikan sosialisasinya, karena itu ada di media sosial itu. Jadi sekali lagi maksud saya bahwa sebenarnya ada peran media massa dalam menanggulangi hoax ini. Mungkin itu sebagai materi yang pertama. Selanjutnya kita diskusikan, barangkali ada pertanyaan atau yang lainnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Maksudi yang sudah menyampaikan beberapa materi tadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Faisal Tommy Saputra selaku dosen Universitas Islam Sirkuit Tangerang. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya. Pak Chandra tadi, Pak Dedi, Pak Sudi, Satelit News, dan juga teman-teman jurnalistik, terutama dosen pengampunya ini sama Pak, senior saya juga di alma mater dan juga pernah di media dulu ya. Walaupun saya nggak lama di salah satu media cetak di Banten gitu ya, dan memilih di akademisi. Jadi ya itu balik lagi ke interest ya, walaupun sebenarnya tidak lepas total juga dari dunia jurnalistik karena beberapa mata kuliah yang diampu juga berkaitan dengan jurnalistik. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk panitia, terutama kelas Kapita Selekta Jurnalistik ya, yang hari ini menyelenggarakan diskusi ya, diskusi jurnalistik tentang Kapita Selekta yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Chandra dan Bang Dedi Maksudi, terutama dari sisi praktisi ya, yang sudah jelas tadi disinggung tentang kode etik jurnalistik, terus kemudian peran media massa, fungsi-fungsinya yang sekarang sudah bagian dari pilar demokrasi ya, yaitu media atau media massa itu bagian dari proses demokrasi di Indonesia juga. Nah, langsung aja mungkin kali ini diskusi ya, terbiasa kalau di kelas tuh 2 SKS, 3 SKS gitu. Tapi sekarang lebih banyak diskusinya, harapannya nanti juga banyak pertanyaan dari teman-teman kelas ini ya, Kapita Selekta di UNIS ini, di mana tadi yang hoax, tentang hoaxnya sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa hoax itu berita bohong, ya, berita bohong yang kadang kita juga suka dengan itu kan, kalau dalam aspek filsafatnya gitu kan. Karena saya juga kita tahu sih kenapa dasarnya di sisi lain kita nggak suka kebohongan, tapi di sisi lain kita membuat kebohongan gitu ya. Dimana tadi sudah dijelaskan ada banyak istilah yang tidak hanya hoax yang digunakan,
tapi merujuk kepada berita yang tidak benar, berita bohong, ada yang disebut dengan fake news atau disinformasi, misinformasi dan hal-hal lainnya yang kita juga perlu bedakan gitu dalam aspek informasi di dalam jurnalistik yang butuh aktualitas dan faktualitas. Di sisi lain ada juga produk-produk tulisan yang itu memang hal yang tidak benar gitu kan. Kadang kita lupakan hoax juga bagian dari misalnya ada rumor, urban legend, ya, apa cerita-cerita rakyat itu kan banyak juga yang itu hanya fiksi gitu ataupun berita yang tidak benar tapi kita percayai itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Itu yang harus kita bagi juga nih. Jadi tidak akhirnya semua yang kita baca itu ada konteks tertentu kan, terutama dalam aspek jurnalistik itu yang nggak boleh ngarang gitu kan, termasuk tulisan-tulisan apapun yang ada dalam produk jurnalistik itu harus sesuai fakta. Dan ada juga April Mop gitu kan, itu juga masing-masing punya cerita sendiri tentang bagaimana sejarah hoax itu di populer sampai hari ini, karena itu dari abad 16 itu udah ada istilah hoax atau orang Latin, bahasa Latinnya dulu disebut dengan hocus. Mantra dari hokus pokus atau yang kita kenal dengan simsalabim gitu. Hokus pokus jadi hoax. Jadi simsalabim itu ya magic itu ya dianggap sesuatu yang ada antara ada dan tiada, tapi ya kita maknainya sebagai sebuah hal yang tidak benar atau bohong, nggak ada gitu ya. Kemudian ada Benjamin Franklin dulu mempopulerkan tentang isu batuan Cina. Saya nggak tahu persis nih apa yang dimaksud. Kalau sekarang kita kenalnya batu giok dan lain-lain lah segala macam. Ponari dulu ya, mungkin pernah ingat tuh, dia celupin batu dari Ponari itu bisa jadi apa penyembuh segala penyakit gitu ya. Kemudian dari Jonathan Swift di tahun 17 itu ada April Fool's Day yang sekarang nih kadang populer itu. Di kita kan April Mop ngebohongin orang itu udah sebagai sebuah kultur budaya. Ini juga kadang kita terbawa ke sana, jadi April Fool's-nya, April Mop-nya seolah-olah setiap bulan itu bulan April gitu, kita bisa bohong kapan aja. Kemudian bicara hoax juga ada filmnya, ini kan ada referensi The Hoax, coba dicari ya teman-temannya, siapa tuh itu bisa jadi referensi. Yang main itu Richard Gere ya, dari bukunya Clifford Irving, nanti silakan dibaca. Ini bagian dari kenapa hoax itu juga menjadi sebuah istilah populer sekarang. Nggak cuma di di dunia jurnalistik atau media, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus siapa yang bisa memproduksi hoax? Ya? Kalau pernah dengar punya berpotensi sebagai pembuat hoax. Bahkan pembuat hoax terbaik itu kalau kata Rocky Gerung itu pemerintah, karena dia punya segala komponen yang dibutuhkan untuk membuat berita bohong. Nah, itu dalam aspek critical thinking-nya ya, berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Itu juga perlu kalau dalam dunia akademis juga itu kita dilatih untuk bukan berprasangka, tetapi bagaimana dari data dan fakta, data dan informasi dikemas ataupun dihubungkan menjadi sebuah pengetahuan yang pada akhirnya itu bisa bermanfaat buat masyarakat juga. Nah, hoax juga terkait dengan apa aja yang nggak benar, apa saja yang tidak benar itu terkait dengan istilah hoax sendiri. Tetapi dijual sebagai sebuah kebenaran dengan tujuan tertentu gitu. Jadi apa aja yang nggak benar dan punya tujuan tertentu itu bisa dikatakan sebagai hoax. Alatnya banyak, ada narasi, ya teks, chat, terus gambar, kan banyak juga kan gambar disandingin satu ini dengan satu ini gitu kan, terus ribut dan lain sebagainya gitu. Video, meme, bahkan ini salah satu media massa juga ya termasuk dalam alat yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan untuk tujuan tertentu dan menyebarkan hoax tadi. Walaupun dalam dunia jurnalistik media massa juga sekarang sudah cukup ketat dengan hadirnya Dewan Pers yang mengontrol ya, memverifikasi pemberitaan-pemberitaan yang ada di sekitar kita. Kemudian kenapa alat hoax itu tetap ada nih, terutama dalam digital revolusi digital 4.0 ini ya. Alasannya karena ya internet salah satunya. Kalau dulu kita baca berita itu ini cepat banget nih perkembangan. Saya 2010 2011 tuh dulu zaman S1 itu baca koran di loper koran itu di depan kampus.
Kalau ada berita bagus kita beli, kadang kalau kita nulis opini kita masuk kita beli gitu. Jadi benar-benar informasi itu handphone masih terbatas lah, kalau mau internet ya ke warnet dulu tuh. Tapi kalau sekarang TV aja bisa kita tonton di handphone gitu kan. Jadi perkembangan internet ini berpengaruh pada akhirnya dengan jurnalisme yang lemah. Ini juga ada indikasi beberapa banyaknya media massa yang tidak terverifikasi tadi mengantarkan juga berita-berita yang tidak valid, kurang terverifikasi dan tidak terkonfirmasi. Kemudian munculnya media, kalau zaman saya dulu apa Yellow Magazine ya, apa media kuning istilahnya, media abal-abal lah kalau sekarangnya, tanpa verifikasi, nggak ada cek-cek, itu juga bermunculan nih karena sangat mudah membuat apa misalnya berita besok-besok.com gitu, berita kemarin-kemarin.com gitu kan. Ya berita besok, nggak berita hari ini pokoknya, berita hari ini ada, itu insya Allah terverifikasi. Kemudian faktor ekonomi tadi juga media massa. Zaman saya mungkin Pak Dedi dulu fungsi media massa hanya tadi informasi, edukasi, kontrol sosial, yang kontrol ekonomi itu muncul sebagai sebuah fungsi yang memang itu juga berdampak pada masyarakat. Kemudian aspek pendidikan, dan terakhir adalah literasi media. Jadi alasan hoax kita ini bukan melulu dipersalahkan atau jadi cari kambing hitamnya itu si pembuat hoax atau si pembuat informasinya. Tapi kadang komunikan, kalau kita kan khalayaknya juga ternyata Indonesia terutama datanya sebagai negara yang kurang literasi. Artinya daya baca orang Indonesia itu masih di bawah rata-rata, bahkan di ASEAN ya. Itu sangat rendah. Kalau rata-rata di Finlandia itu dalam 1 tahun bisa membaca buku ya, membaca buku itu bisa 1 hari rata-rata 1 hari 1 buku. Tapi kalau di Indonesia 1 tahun 1 buku belum tentu kelar gitu kan. Nah ini yang bahaya. Yang bahaya itu salah satunya juga bukan banyak literasi, tapi yang berbahaya adalah ketika kita hanya membaca 1 buku. Jadi nggak bisa mengcompare informasi-informasi yang kita tidak ketahui yang lain-lainnya gitu. Jadi kacamata kuda gitu. Padahal dunia ini udah lebar banget, udah jendela dunianya nggak cuma dari buku tapi juga dari dunia digital. Nah terakhir, karena biar nanti banyak itu diskusi, mungkin ada istilah post-truth era ya, post-truth apa istilahnya. Kalau di film ada yang nonton itu nggak, Hellbound ya kalau di Netflix. Jadi bicara tentang apa ya, kebenaran baru atau post-truth. Kalau sekarang post-truth, gimana post-truth itu pada akhirnya kita nggak bisa bedain. Kalau kayak dulu zaman propaganda, zaman Perang Dunia II itu kan propaganda, kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran gitu kan. Kalau sekarang, kalau kata Descartes, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau sekarang tuh aku percaya itu maka aku benar gitu. Jadi kebenaran itu apa yang menjadi subjektifnya dia aja gitu. Kadang kalau ini ada di ada di daya pikir ataupun cara mindsetnya jurnalis hari ini bisa bahaya karena sangat subjektif. Dia tidak mengkonfirmasi data atau fakta yang ada, tapi saya yakin dia terlibat, saya yakin dia pembunuhnya misalkan ya, dalam kasus pembunuhan misalnya. Nah ini kan nggak bisa gitu, dan sekarang itu terjadi, dan ini nggak cuma di dunia jurnalis tapi di kita sebagai pribadi pun kadang ketika kita subjektif terhadap suatu kebenaran dan kita yakini itu, I believe therefore I'm right, aku percaya maka itu benar gitu. Kalau dulu Descartes, aku berpikir maka aku ada, setidaknya ada daya pikir yang kita kumpulkan data informasi yang kemudian itu di cross check benar atau salah. Nah, kalau kata Hannah Arendt, kenapa pada akhirnya kebohongan itu memikat? Kalau saya contohin, kalau di kelas itu kita nggak suka dibohongi, tapi kita kadang senang digombalin gitu. Terutama kadang nggak suka dibohongi, tapi kalau dipuji-puji orang, padahal nggak benar juga itu kan. Wah lu cantik, kalau sapaan, kalau mau disapa cakep ya harus bilang orang dulu cakep dulu. Sis kamu cantik sekali misalkan. Oh ya kamu juga cantik sis gitu kan. Atau yang laki, wih keren, ganteng banget nih. Oh lu juga ganteng bro. Tapi kalau cowok sih jarang. Tapi kalau cewek itu. Kalau kata Hannah Arendt, mengapa kebohongan memikat?
Dia bilang karena si pembohong menggunakan harapan dan logika orang yang dibohong. Jadi sebenarnya pembohong-pembohong itu lebih tahu kita yang dibohong ini. Padahal kita sendiri juga kadang nggak tahu sukanya apa. Tapi ketika kita mendapatkan itu tadi ya, gombalan-gombalan ya sebenarnya sama aja bohong juga sebenarnya. Kecuali gombalan-gombalan yang real misalkan ya. Nah itu mereka lebih tahu dari apa yang kita butuhin sehingga ya berita hoax itu apa ya? Berita hoax itu di sisi lain itu dihindari, di sisi lain itu diharapkan oleh si oknum-oknum tertentu. Saya nggak sebut ininya ya, nggak sebut golongan-golongannya, tapi oknum-oknum tertentu yang merasa karena memang manusia juga kan butuh eksistensi. Jadi kalau dari piramida kebutuhan, selain kebutuhan biologis yang sudah terpenuhi, aktualisasi diri atau eksistensi diri juga itu menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi kalau dulu Descartes bilang aku berpikir maka aku ada, kalau sekarang aku posting maka aku ada gitu kan. Kalau nggak posting feed, nggak posting medsos ya kita nggak ada, dianggap nggak ada. Padahal ada yang beda-beda tiap orang tuh. Nah yang terakhir, cara menangkal hoax, tapi ini nanti bisa didiskusikannya. Jadi kalau tadi Mbak Dedi mengutip ayat yang ini juga bikin saya merinding kalau kita sebagai Muslim, surat Al-Hujurat juga, di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi selain tadi berhati-hati terhadap membuat kebohongan atau membicarakan orang secara tidak benar gitu kan, di sisi lain kita juga harus punya skill atau keterampilan bagaimana meng-cross-check, meneliti suatu informasi tadi. Kita nggak tahu orang itu benar atau salah, apa yang dia dengar kan. Kalau dalam perawi hadis, ada hadis yang soheh, hasan, doif, dan lain sebagainya. Ada derajat-derajat kebenarannya gitu kan. Nah ini sebenarnya dalam agama Islam terutama, itu diajarkan bagaimana kita meng-cross-check informasi terlebih dahulu sebelum kita meyakini atau menyebarkannya ulang. Bahkan di bukunya ada satu judulnya Fikih Jurnalistik ya, itu bicara tentang pemberitaan. Kita ada apa ya, berita kalau itu bermanfaat sebarkan. Apalagi kalau di awal apakah itu benar, kalau benar apakah itu bermanfaat baru disebarkan. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk disebarkan ya nggak usah. Kayak kemarin kan ada kecelakaan artis kan, ada itu bertebaran tuh di mana-mana. Bayangin kalau itu keluarga kita misalkan yang dapat musibah dan fotonya tersebar di mana. Nah, walaupun itu benar gitu kan. Tapi kan bicara manfaat, bicara kaidah etika itu kan kurang etis kalau itu disebarluaskan. Apalagi kalau berita itu nggak benar, udah stop di kita gitu kan. Nah, ini juga ada beberapa indikasi kalau dalam media ataupun media massa dan media sosial lah. Sekarang kan udah ada bagian-bagiannya bahkan kalau bicara media sosial itu ya tiap orang menjadi produsen informasi. Kalau media massa dia harus jadi wartawan atau jurnalis dulu baru bisa menulis atau menyebarkan informasi. Nah, yang salah satunya adalah kita harus hati-hati dengan judul-judul provokatif. Judul-judul clickbait ini udah bertebaran nih. Ya berita dipotong-potong gitu kan. Ada yang kadang itu jadi virus, itu kadang jadi berita yang kurang lengkap juga dan lain-lain. Kemudian cermati alamat-alamat situs, periksa faktanya, jadi di-compare sebelum kita mempercayainya atau menyebarkannya. Cek keaslian foto juga gampang sekarang diedit. Kita mau foto sama Donald Trump, siapa? Jokowi misalkan, atau Joe Biden, mau foto sama siapa juga bisa kita, tinggal diedit kan. Nah itu ada cross check bagaimana foto juga dicek aslinya. Pak Ukon lebih ahli lah ya, metadata dan seterusnya. Kita untuk memahami berita-berita yang tidak benar, berita bohong, salah satunya dengan diskusi-diskusi seperti ini. Gitu. Mungkin itu ya, walaupun ada nanti rumusnya ISAS, ada attention, interest, search, action, dan share.
Jadi attention itu kalau dulu ada nggak, kalau kita bicara informasi kita tertarik perhatiannya, atensi, kemudian kita berminat ya. Jadi perhatiannya kita dialihkan, apa kita tertuju pada sesuatu dan kita minat, kemudian kita cari ya, kemudian action, kita melakukan tindakan, baru ketika kita meyakini sebuah berita itu benar, ya kita boleh share atau membaginya. Pada hoax kita harus tahan diri, memang jangan langsung disebarkan, tapi berpikir, setidaknya berpikir apakah itu bermanfaat atau enggak, informatif, edukatif atau enggak. Kalau enggak ya tidak perlu. Jadi kita bukan bukan Detikcom gini. Kalau Detikcom kan main bola belum selesai aja dia sangat update. Jadi kalau kita ya cukup meng-cross check kebenaran itu ya dengan meng-compare, salah satu meng-compare dari informasi-informasi yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Faisal Tommy yang telah memaparkan beberapa materi kepada kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wahyudi selaku tenaga ahli bidang media ARTP Pemprov Banten. Ya, selamat pagi menjelang siang. Makasih banyak waktunya dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengundang, yang sudah mempercayakan sebagai salah seorang narasumber ya di acara diskusi tentang hoax. Saya mau nyapa dulu nih, kebetulan ada kawan sejawat Bapak Chandra Eka, lantas ada Bapak Dedi Matsudi ya, terus juga ada Pak Ukon, kawan kita juga, dan Bapak Faisal Taufik, serta rekan-rekan peserta yang saya hormati. Ini memang nasibnya ketika menjadi pembicara terakhir. Ini yang saya mau sampaikan juga bingung. Apa ini yang saya mau sampaikan? Karena tadi sudah dibahas semua, sudah dikupas semua, sehingga mungkin saya hanya tinggal menjelaskan ulang, atau juga mungkin karena secara teori saya tidak juga mempunyai teori yang mumpuni, tetapi paling tidak data-data empirik di lapangan ini bisa membantu kawan-kawan mahasiswa untuk melihat seberapa parahnya soal hoax tersebut begitu. Kalau kita lihat dari tema bahwa hoax adalah bahaya dalam sebuah pemberitaan media massa, tetapi saya mencoba untuk menggeser sedikit bahwa kasus apple to apple-nya itu sebetulnya lebih banyak di media sosial, yang sempat juga disampaikan oleh Bung Dedi tadi begitu. Jadi semuanya memang berangkat karena adanya perkembangan dunia digitalisasi yang tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tahan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang jadi korban, terutama soal informasi-informasi yang sangat tidak kompeten, yang sangat tidak mendukung, dan boleh dibilang tidak seberapa banyak manfaatnya begitu. Dan bahkan saat ini kalau berbicara hoax, masyarakat kita dari kalangan anak, dari kalangan kaum emak, dari kalangan bapak-bapak, bahkan pejabat sendiri juga bisa terkena bias hoax. Nah, ini memang karena tadi disampaikan dari pemateri sebelumnya memang sangat minim. Nah, untuk paling tidak membentengi masyarakat bahwa hoax itu atau kabar bohong itu atau kabar sesat itu memang tidak layak untuk kita terima. Cuman kan harus ada pola atau sistem yang
untuk mengcounter sebuah pemberitaan hoax. Karena kalau kita lihat bahwa pemberitaan hoax pun juga sebetulnya ada yang memang terjadi secara tidak sengaja karena ketidaktahuan soal informasi, soal juga ketelitian, dan juga tidak mau tahu soal apa berita atau gambar atau video yang dikirimkan ketika bicara hoax di media sosial. Dan ada juga kasus ini yang memang hoax itu sebetulnya sudah tersistem. Dan itu terjadi ketika musim pemilu misalkan. Nah, di sini pada waktu musim pemilu memang sengaja memframing opini untuk menggolkan satu kepentingan. Nah, ini yang memang harus kita seleksi. Bagaimana caranya memfilter berita atau kabar hoax yang datang dari satu kelompok kepentingan. Ini sangat bahaya buat di masyarakat karena akan mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Nah, ini harus juga tersistem juga untuk membentengi itu. Nah, makanya nanti mungkin kita bahas pada waktu di sesi kedua diskusi pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan jika bicara soal hoax dalam pemberitaan di media massa, saya sekali lagi tidak mempunyai kajian yang panjang, hanya pengalaman-pengalaman saja. Hoax itu bisa terjadi karena juga mengerucut berangkat dari persoalan dunia digitalisasi. Banyaknya sekarang media-media massa, terutama di online, yang tumbuh sangat kencang, yang tumbuh sangat pesat. Bahkan dalam satu orang ini mempunyai media online itu lebih dari satu. Makanya kita sebut di situ ini pengusaha ternak media online. Nah, ini karena memang ada kemudahan untuk membuat satu media online. Tetapi ini sedikit menyampingkan soal sistem dan SDM yang harus harus ditempatkan di satu media online. Kenapa? Karena kita kalau ambil contoh kasus dengan perkembangan dunia digitalisasi dan speed distribusi ini mengejar satu media online mengejar sistem distribusi atau speed distribusi pemberitaan supaya cepat sampai satu hal. Di mana tempat, siapa pelakunya, siapa korbannya, di mana kejadiannya, tanggal berapa. Melupakan 5W1H. Tadi karena begitu. Karena gampangnya, mudahnya membuat media online. Tetapi menyampingkan sistem keredaksian hanya mengejar misalkan speed distribusi berita. Ini kan akhirnya tidak informatif untuk masyarakat. Tidak diisi dengan fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan. Dan begitu juga kalau melihat dari adanya hoax dalam pemberitaan di media massa, memang lebih cenderung selektif ketika berbicara media mainstream atau bahkan media yang profesional. Karena tahapan-tahapan yang sudah disebutkan oleh narasumber terdahulu tadi, harus minimal pewarta atau ketika meliput suatu kejadian, suatu peristiwa, ini memang sudah dikantongi itu yang namanya tali 5W1H. Dan ketika meliput sebelum dimasukkan ke ke pemberitaan, ini diseleksi lagi. Ada yang namanya redaktur di situ. Ada yang namanya sampai ke pimpinan redaksi. Nah, ini kan seleksi ini kalau berbicara soal kasus hoax dalam pemberitaan media massa memang sedikit kasusnya ketimbang di media sosial. Nah, di media sosial ini Kementerian Kominfo ini dalam satu kurun waktu dunia diserang COVID untuk khusus di Indonesia ada sekitar 1.670 sekian kasus hoax. Ini yang sengaja memprovokasi bahwa keberadaan kasus yang sifatnya momentum. Artinya ketika momentum ini
posisinya memang menarik untuk mengacaukan, atau misalkan ada oknum yang memang sengaja untuk mengacaukan, mempropaganda, memprovokasi sehingga terjadinya konflik di media sosial dan di masyarakat. Ini memang sifatnya itu boleh dibilang tadi momentum. Dan berbicara lagi ketika momentum pun juga ada ketika misalkan pada musim pemilu, pada musim pilkada, salah satu kepentingan calon, salah satu kepentingan pasangan calon tertentu ini supaya mengalihkan dan menaikkan elektabilitas calon, atau misalkan menurunkan elektabilitas calon. Nah, ini kan bisa mempropaganda ini. Nah, ini kasus yang terjadi di media sosial cukup lumayan signifikan, kasus-kasus yang ditemukan oleh Bawaslu untuk kasus hoax di media sosial. Begitu juga dengan kasus hoax di media sosial terkait dengan COVID. Artinya memang ketika berbicara hoax, ya kita harus apple to apple. Artinya hoax itu memang lebih banyak kecenderungannya ditemukan di media sosial ketimbang di media massa. Karena tadi tahapan-tahapan yang ada di media massa itu, seorang reporter, seorang wartawan harus mengantongi 5W1H. Dan ketika sebelum terpublikasi juga harus melewati sistem verifikasi atau dilihat di sistem keredaksian sebelum dilempar ke masyarakat. Nah, hanya saja memang tadi karena perkembangan dunia digital yang sangat pesat, akhirnya tumbuh banyak media-media online yang timbul tanpa pengelolaan yang minim dengan sistem keredaksian yang ada. Misal tadi saya ulang lagi supaya kita lebih compare dengan kasus di media sosial, yaitu adanya misalkan persaingan untuk memberitakan cepat supaya ini tersampaikan ke masyarakat, tetapi tadi menyampingkan persoalan data, berita terpublikasi, ya kan? Ya, ini media kaleng-kaleng memang kadang-kadang ini juga harus kita waspadai juga. Tetapi kalau bicara teknis, kalau bicara hal-hal hoax dan apapun yang tadi dibahas itu, ada yang saya harus sampaikan ketika media hoax dalam pemberitaan di media massa. Ini sebetulnya tidak lepas juga bukan dari media massa, pemilik-pemilik, tetapi juga harus dilihat dari perkembangan dunia digital saat ini. Karena kenapa? Seorang jurnalis saat ini bisa itu membuat media online tadi karena terlalu gampang tadi, terlalu mudah tadi. Tetapi menyampingkan tidak mengedepankan soal undang-undang pers, soal etika jurnalis dan sebagainya, sampai akhirnya tadi banyak juga berita yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah tugas dari forum profesi wartawan atau PWI dan sebagainya, harus membina ini. Karena kenapa? Evolusi ini sedang terjadi karena seorang wartawan dengan kemampuan menulisnya sekarang sudah bisa membuat media online. Dan ini kan bisa tersampaikan ke mana-mana beritanya. Akhirnya tadi ada juga yang tidak memenuhi unsur kode etik, ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsur informasi yang harus disampaikan. Nah, ini mungkin kategori hoax. Tetapi juga di luar itu media memang kalau kita melihat perbandingan, jadi memang ada juga yang menyebut bahwa dengan bisa memancing viewer, ini kadang-kadang media memang di keredaksian itu membuat judul yang sedikit heboh. Kita ambil contoh misalkan tokoh nasional, misalkan Joko Widodo meninggal atau wafat, atau yang terbaru kalau ngomong di Banten, kemarin saya mendengar itu melihat Mamah Dede meninggal dunia atau wafat segala macam. Padahal kalau kita baca di keredaksiannya itu di bawah, ya kan,
ini bukan Mama Dede sang ustazah, tetapi Mama Dede memang yang ada di Banten, di Tangerang. Nah, ini sebetulnya bukan masuk kategori ke hoax. Ini sebetulnya upaya media untuk memancing atau membuka peluang supaya penasaran para pembaca ini untuk memancing viewer begitu. Tapi ketika kita baca di kalimat atau isi redaksi itu sebetulnya bukan yang dimaksud. Nah, ini bukan kategori hoax. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan bahwa terjadinya hoax itu memang tadi sudah disebutkan dari narasumber sebelumnya, bahwa harus ada literasi yang tinggi karena di masyarakat Indonesia memang kemauan untuk berliterasi masih sangat minim, dan mengulas juga soal bagaimana masyarakat juga harus dibekali dengan kemampuan untuk memahami dan paling tidak jangan menjadi korban framing yang sengaja dimunculkan oleh kepentingan kelompok. Ini juga memang harus menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat. Dan ini ketika saya sambungkan dengan Bung Dedi bahwa media massa memang sebetulnya bisa menjadi pengkanter, ya kan, pengkanter adanya kabar-kabar berita bohong, adanya kabar-kabar berita hoax. Nah, sebetulnya dari mahasiswa sendiri ini bisa melakukan itu. Jadi ketika bicara masalah hoax di media sosial, ini kan nggak perlu harus terjun menjadi profesi wartawan. Bisa saja misalkan ini masuk ke dalam media sosial, karena media sosial ini kan siapapun bisa mengakses media sosial dengan perkembangan dunia digitalisasi saat ini. Ketika ada pemberitaan yang memang menyesatkan dan berpotensi untuk memecah konflik sosial di masyarakat, ini mahasiswa kaum milenial ini bisa mengkanter itu. Bahkan bisa juga kalau memang mempunyai itikat untuk tadi memberantas hoax tadi, ya turun ke lapangan untuk menginvestigasi soal kebenaran berita itu tadi. Dan ketika sudah mendapatkan data, fakta, dan sebagainya soal pembenaran adanya kesalahan hoax tadi, ya dipublikasi juga di media sosial. Nah, ini memang maksud saya salah satu sekarang saya paparkan bahwa memang kasus hoax itu lebih banyak di media sosial karena memang adanya persoalan-persoalan yang memang gampang sekali orang masuk, gampang sekali orang mengakses, dan ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini kasus hoax yang ditemukan di media sosial, sehingga pada masa pandemi saja sekitar 1.600 sekian ditemukan adanya kabar-kabar hoax soal pandemi, sehingga orang khawatir, sehingga orang tidak percaya vaksin dan sebagainya. Nah, ini kasus hoax di media sosial. Tetapi kalau kita bicara di media massa, ini tadi sebuah pemberitaan, sebuah kabar, foto pun itu memang sudah harus terverifikasi di keredaksian. Ada yang namanya redaktur. Bahkan di media-media mainstream itu ada yang namanya redaktur olahraga khusus, redaktur politik khusus tersendiri, redaktur misalkan pemerintahan atau apapun, seleb segala macam, ini ada yang khusus begitu. Nah, terkait dengan banyaknya media online yang tumbuh kembang pesat saat ini juga memang adanya evolusi bahwa seorang wartawan dengan kemampuan menulisnya sudah bisa membuat satu media, karena media online saat ini sangat mudah. Tetapi ini kita juga harus melihat, harus melototi bahwa ada kesenjangan, ada semacam sistem yang harus diterapkan supaya tidak menjadi berita yang harus menjadi berita yang informatif kepada masyarakat. Dan ini menjadi tugas dari forum wartawan yang berkembang saat ini kan banyak sekali nih, forum-forum wartawan, profesi wartawan, atau juga PWI, organisasi pewarta yang
tertua di Indonesia, ya ini juga tugas kita juga. Karena tadi sekali lagi profesi wartawan, seorang yang menggeluti wartawan ini dengan kemampuan menulisnya sudah bisa membuat media online, tapi kita harus juga melihat bahwa kompetensi sebuah manajemen redaksi juga harus dikencangkan di sini sehingga tidak menimbulkan kabar-kabar hoax dan mempunyai berita yang bagus untuk masyarakat, tidak bahkan menjadi konflik begitu. Jadi saya pikir ya ini nasib pembicara terakhir. Jadi memang kebetulan kawan-kawan kita sangat kompeten sekali pembicara-pembicara sehingga pemaparan pertamanya memang sangat bermanfaat dan ke depan memang ini hal-hal diskusi seperti ini memang harus sering dilakukan dan bahkan harus action langsung supaya tadi tidak juga pelaku atau membius dengan berita-berita palsu. Jadi sekian dari saya sementara untuk pemaparan saat ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi dan seluruh pemateri yang sudah memaparkan ilmunya kepada kita dari awal hingga akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Berita Hari Ini dan Wisata Tangerang ID yang sudah mensponsori acara hari ini. Sedikit saya rangkum bahwa hoax adalah sebuah kebohongan yang berbahaya bagi media yang faktor penyebabnya seperti jurnalisme yang lemah, ekonomi, munculnya media abal-abal, rendahnya kualitas pendidikan dan literasi media, dan media yang baik akan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang salah satunya berbunyi seorang jurnalis dilarang memberitakan berita bohong. Bagi para penikmat berita juga diharapkan untuk membaca sumber berita jangan dari satu sumber saja, dan periksa kembali kebenaran dan manfaat untuk banyak orang agar tidak adanya miskomunikasi dan timbulnya hoax. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin jika ada peserta yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mic-nya atau sampaikan melalui kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Musfita Sari. Izin bertanya, terkait kasus Yana di Cadas Pangeran, bagaimana tanggapan pembicara? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Deddy Maksudi bisa menjawab dari pertanyaan tersebut.
Ya, terima kasih. Charles Pangeran itu kasus apa ya? Kasus yang pura-pura hilang itu ya? Iya, Pak. Eh, saya nggak ikuti perkembangannya ya. Kejadian seperti apa yang saya tahu itu dia salah seorang yang apa ya, di Charles Pangeran, kemudian dia menghilang, tapi motornya ada di situ, kemudian dia ditemukan di Majalengka. Charles Pangeran itu di daerah Sumedang ya. Kemudian dia di Majalengka. Nah, eh, kalau dari apa ya namanya itu, bukan bukan faktor ya, dari ciri-ciri hoax itu, ciri-ciri hoax itu mungkin masuk kategori yang hoax hoax apa ya, hoax mistis ya. Ada tuh dari yang pernah saya baca ada rangkuman bahwa ciri-ciri hoax itu yang pertama dia memuat soal hoax mistis. Jadi dia berpura-pura hilang, padahal mah tidak hilang. Cuma sekarang mungkin yang bersangkutan sudah ditangani sama kepolisian lah, karena memang membuat geger lah. Itu juga sebenarnya bisa dikatakan hoax, tapi bukan hoax media ya. Maksudnya dia hoax pribadi yang mungkin dia punya tujuan tertentu bagaimana sehingga bisa melakukan itu. Makanya penanganannya di polisi. Cuma kabar terakhirnya saya kurang mengikuti seperti apa, saya nggak tahu. Nah, tapi yang saya maksud bahwa itu juga mungkin masuk kategori hoax yang bisa dikatakan untuk apa ya, tujuan tertentu sehingga mendapatkan sesuatu atau yang lainnya lah begitu. Mungkin seperti itu, tapi itu bukan dari media, tapi karena itu pribadi sehingga urusannya sama polisi. Mungkin Pak Chandra bisa nambahin kalau yang soal Charles Pangeran, karena saya nggak begitu mengikuti karena secara wilayah jauh ya, jadi saya nggak terlalu konsen ke apa ya, ke kasus-kasus yang di luar Banten. Itu mungkin Pak Chandra bisa menambahkan. Oh iya, iya soal Charles Pangeran, apa namanya narasumbernya itu ini juga menarik ya. Ya inilah masyarakat kita ketika ada sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya dan itu informasi dari mulut ke mulut kalau nggak salah, bukan karena media, itu dari media sosial. Kalau yang saya ikutin itu dari media sosial sehingga dikutip oleh teman-teman media seakan-akan dia hilang, hilangnya mistis gitu kan. Ternyata informasinya memang dia mungkin ada istri muda kalau nggak salah informasinya gitu ya. Terus memang untuk mencari sensasi, kalau istilah ABG sekarang mungkin untuk pansos kali ya, salah satu bentuk pansos. Nah ini sebenarnya salah satu informasi yang tidak bermutu. Kalau versi kita sebagai jurnalis seharusnya tidak usah dikutip atau mungkin nggak usah dirilis ya, hal-hal semacam ini. Makanya teman-teman wartawan yang punya kapasitas bisa menseleksi berita yang benar. Nah, tapi masyarakat ini sudah terlanjur memblow up itu sehingga menjadi viral dan menjadi perhatian. Nah ini masyarakat kita emang harus ada pembelajarannya juga, ada edukasi lah. Nah, itu harus diberikan oleh teman-teman atau mungkin ada mahasiswa juga bisa menyampaikan nanti bahwa ini menjadi contoh kasus sehingga ke depan masyarakat kita itu hal-hal yang bersifat heboh seperti ini bisa menseleksi dan bisa tahu. Dan itu memang perlu waktu mengedukasi masyarakat. Mungkin itu. Silakan narasumber yang lain. Mungkin Pak Faisal Tommy bisa menjawab. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ayatullah Jumaini. Bagaimana perkembangan kasus kawan Nur Hadi jurnalis Tempo dan bagaimana tanggapan para narasumber terkait kriminalisasi terhadap pekerja media
Lalu apa ada keterkaitan dengan UU ITE yang berdampak pada para jurnalis? Kepada Bapak Chandra, saya persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya sih mungkin lebih ke Pak Dedi nanti ya, lebih mengupas itu soal wartawan Tempo, kasus ininya yang mana ya? Moderator yang ya bisa menjelaskan intinya apa? Soal kriminalisasi terhadap jurnalis. Ya, di Surabaya kalau nggak salah. Ya. Mungkin saya belum atau mungkin kurang mengikuti, tapi gini, soal kriminalisasi terhadap jurnalis, saya mungkin salah satu orang yang pernah mengalami ya ketika saya tugas di Radar Banten dari 2001 sampai rentang 2010. Bahkan secara pribadi saya mendapatkan intimidasi itu nggak bisa dihitung. Mungkin apakah itu dari kelompok masyarakat atau itu mungkin dari oknum pejabat. Banyaklah yang sudah saya pernah dirampok di rumah, dan itu habis ketika saya menjadi ketua Pokja Wartawan Harian, memimpin teman-teman melakukan aksi demonstrasi, aksi protes terhadap kebijakan salah satu lembaga, sehingga ada wartawan yang disekap, kamera diambil, dan mungkin salah satu korbannya dosen Bung Ukon kalau nggak salah ya, pernah menjadi korbannya itu. Nah itu kami melakukan perlawanan, kami melakukan protes, karena teman-teman diintimidasi, disekap, saya membebaskan, cukup dramatis juga. Dan ternyata ada efeknya juga terhadap saya. Apakah itu ada kaitan kasus itu, dan sampai sekarang tidak tuntas, walaupun saya bikin laporan bahwa saya dirampok segala macam, perampoknya juga nggak pakai tutup muka, secara vulgar segala macam. Dan itu saya pernah alami. Jadi itu menjadi satu risiko tugas jurnalis yang memang harus kita hadapi. Tapi walaupun ada seperti itu, intimidasi seperti itu tidak lantas menjadi kita takut. Kalau memang kita berpegang pada kebenaran, pada etika jurnalis tadi, ada koridor yang kita pegang, kita pada prinsip menyampaikan fakta. Kalau itu benar, kenapa tidak gitu? Tetap kita sampaikan, karena toh itu juga menjadi kepentingan masyarakat, membuka ke publik persoalan apapun itu. Mungkin peristiwa intimidasi ini mungkin akan terus menjadi tantangan teman-teman media, teman-teman wartawan ya, sebagai risiko pekerjaan yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan sih makin ke depan pemerintah atau mungkin lembaga penegak hukum juga akan ada perlindungan. Terus sekarang kita punya Dewan Pers, dan kalau nggak salah ya Pak Dedi nanti dikoreksi, itu ada kesepakatan antara Dewan Pers dengan kepolisian ketika ada konflik pemberitaan atau konflik antara wartawan dengan narasumber atau dengan misalnya dengan masyarakat yang mempersoalkan berita wartawan, itu diselesaikan sengketanya oleh Dewan Pers, bukan dibawa ke ranah pidana. Cuma memang harus teman-teman wartawan memang harus mempunyai kompetensi, dan itu diberikan oleh lembaga pers seperti PWI yang bisa mensertifikasi wartawan muda, wartawan media, wartawan utama. Dan itu memang kalau ingin terjun ke dunia jurnalis secara profesional, kita harus mendapatkan sertifikasi itu, sehingga hak-hak kita sebagai wartawan terlindungi. Begitu juga dengan perusahaan pers harus tersertifikasi. Makanya forum jurnalis Tangerang itu salah satu concernnya adalah membekali teman-teman wartawan di lapangan dengan sertifikasi, dan perusahaan persnya untuk kita bantu supaya tersertifikasi. Mungkin itu. Mungkin dari Bapak Wahyudi bisa menambahkan.
Boleh saya dulu? Moderator izin saya dulu boleh? Baik, Pak. Oke. Terkait dengan kriminalisasi, intimidasi di lapangan itu adalah soal yang biasa. Banyak teman-teman yang pernah merasakan itu ya. Tapi memang betul seperti yang dikatakan Pak Chandra tadi bahwa memang untuk sengketa pers ini urusannya bukan pidana ke polisi, tapi ke Dewan Pers. Bahkan saya pernah mengalami itu ya. Jadi ceritanya tahun 2017 itu saya digugat medianya Satelit News digugat sama salah satu calon gubernur waktu itu terkait dengan pemberitaan yang padahal pemberitaan itu memang sesuai fakta karena berita persidangan ya. Jadi bukan berita ngada-ngada, bukan berita ngarang, tapi ada faktanya, ada fotonya segala macam bahwa itu persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi mereka nggak terima dengan pemberitaan Satelit News itu. Akhirnya mereka lapor ke Dewan Pers. Lapor mengadukan bahwa tidak terima dengan pemberitaan di Satelit News. Kemudian dari Dewan Pers melayangkan surat panggilan kepada Satelit News dan yang harus datang pemimpin redaksinya untuk mempertanggungjawabkan berita yang dimuat yang digugat oleh ya yang merasa keberatan itu. Akhirnya saya datang ke sana. Ya, hampir berapa ya 2-3 kali kalau nggak salah datang ke sana karena tahapannya kan ada tahapan klarifikasi, mediasi, baru keputusan. Nah di Dewan Pers itu diuji berita kita itu, diuji ini berita benar apa enggak? Karena kan dalam kode etik juga berita menghakimi aja nggak boleh, berita kita menafsirkan sendiri aja nggak boleh. Itu diuji sama Dewan Pers, diuji segala macam, akhirnya keluarlah keputusan bahwa Satelit News tidak bersalah karena beritanya sesuai dengan kaidah jurnalistik dan norma-norma yang sudah ditetapkan. Tidak masalah dengan pemberitaan itu, bahwa itu berita fakta. Dan kalaupun soal foto misalnya, ya itu kan foto, bukan foto mereka, bukan mengada-ngada gitu. Dan maksud saya di berita itu tidak ada yang bisa dibantah kebenarannya, bahwa itu berita benar, bahwa itu berita fakta, berita benar yang memang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Akhirnya keluar keputusan bahwa Satelit News tidak bersalah. Nah kalau Satelit News bersalah, pasti ada keputusan bahwa ada sanksi lah. Sanksinya bisa berupa minta maaf itu bisa secara langsung dan juga harus ditayangkan minimal 3 atau 6 hari lah di halaman yang dimuat berita itu. Minta maaf bahwa berita ini salah segala macam. Tapi ketika itu Satelit News tidak bersalah. Tapi si penggugat rupanya tidak puas dengan keputusan Dewan Pers itu. Akhirnya mereka menggugat ke Polda Metro Jaya, ke polisi. Menggugat ke polisi ya ke ranah pidana lah menggugatnya gitu. Akhirnya Polda Metro Jaya kembali melayangkan surat panggilan yang ditujukan kepada saya dan saya datang ke sana di BAP lumayan lama lah, hampir sekitar 6 jam lah di sana tuh. 6 jam di BAP ya ditanya-tanya segala macam itu loh. Setelah selesai BAP kemudian Polda Metro sama Dewan Pers berkoordinasi akhirnya di kesepakatan bahwa memang ada kerjasama antara polisian dan Dewan Pers bahwa sengketa pers harus diselesaikan oleh Dewan Pers. Akhirnya gugatan yang di Polda Metro Jaya itu ya selesai dengan sendirinya, nggak bisa ditindaklanjuti. Ini begitu. Jadi maksud saya ya yang benar emang seperti itu formulanya. Artinya ketika masyarakat tidak puas dengan pemberitaan yang diberitakan oleh media, salurannya ke Dewan Pers, bukan ujuk-ujuk langsung ke kepolisian. Dan alhamdulillahnya kalau di wilayah Jakarta sekitarnya ini sudah memahami lah soal kerjasama itu, soal MOU itu. Tapi yang kalau saya melihat berita-berita yang di luar Jawa, misalkan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan terakhir di Sulawesi Selatan itu ada wartawan yang sampai harus disidang, dijerat dengan pasal pidana Undang-Undang ITE. Padahal
Padahal kan ada MOU, ada kesepakatan antara polisi dan Dewan Pers soal sengketa pers itu. Mungkin itu. Silakan narasumbernya ada yang mau menambahkan. Mungkin narasumber yang lain ada ingin menambahkan. Kalau sifatnya intimidasi, nambahin dikit ya. Kalau sifatnya intimidasi ya satelit news bukan hanya perorangan lah. Lembaganya juga pernah intimidasi ya, termasuk di demo digeruduk orang-orang itu ya sering kayak gitu, sering mengalami lah. Tapi sepanjang kita benar, sepanjang kita menjunjung tinggi kaidah jurnalistik ya nggak perlu takut. Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Wahyudi menambahkan. Siap, ya, Bung Dedi ya. Jadi memang risiko-risiko seorang jurnalis itu memang sangat kental sekali dengan karena berhubungan langsung terkadang dengan sebuah kasus yang potensinya ketika kita tulis orang itu merasa terancam, orang itu merasa tersinggung, nah ini potensi sekali untuk dibawa ke ranah hukum. Tetapi sekali lagi bahwa sebuah persoalan itu ketika kita berangkat dengan profesional, maka apapun yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh Bung Dedi ya, begitu, ini bisa tertangkal, bisa tertangkis karena sudah dibekali dengan tadi etika jurnalis dan profesional kewartawanan atau kemediaan itu sendiri. Jadi artinya memang seorang jurnalis atau sebuah media juga memang harus dibekali dan tidak mesti tendensius. Tidak mesti harus misalkan pemberitaan itu mengarah kepada yang bersifat suujon atau misalkan juga yang sangat potensi sekali rawan untuk dilaporkan ke ranah hukum. Nah, maka itu saya memang berpesan sekali. Jadi saya juga pernah memang terjun langsung ke beberapa daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan untuk menginvestigasi suatu persoalan gitu kan untuk pemberitaan. Tetapi tadi cover website-nya itu harus dilengkapi, terus juga faktanya, datanya, terus narasumber harus lengkap dan tidak menjustis sebuah persoalan kepada individu dan sebagainya. Ini bahkan beritanya itu kalau memang menjadi fakta ini menarik. Cuma kita kan sebagai media profesional, wartawan profesional harus memberikan fakta yang ada dan tidak mengada-ada. Soal nanti data itu lengkap, pembaca yang nanti yang menyimpulkan, bukan kita yang menyimpulkan. Makanya tadi saya sepakat sekali dengan Bung Tommy bahwa kita memang harus mengantongi itu yang namanya pikir jurnalis. Karena kenapa? Di lapangan itu ketika kita sedikit berbangga diri, sedikit menyombongkan diri, ini kan ada persoalan karakter di sini. Ketika karakter itu masuk dalam posisi yang negatif, pemberitaan pun juga akan subjektif. Ini makanya jadi pembelajaran penting juga untuk mahasiswa ketika akan memposting sebuah laporan pemberitaan, apakah itu bentuk kejadian langsung di lapangan dan sebagainya, ini harus juga dilengkapi dengan minimal karena bukan misalkan sebagai profesi wartawan, ya kan, sebagai pengguna dunia maya ketika akan memposting, ketika akan menerima, itu paling tidak melihat sisi kebenarannya. Kita sebagai orang beragama pasti ini sangat penting sekali untuk mengkanter jangan sampai fitnah-fitnah itu menjadi konflik sosial di masyarakat. Jadi intinya adalah sebuah profesi memang pasti mempunyai sebuah efek-efek, entah itu negatif entah itu positif. Tetapi kembali lagi harus diperkuat dengan sistem profesional kita sebagai media, sistem profesional kita sebagai wartawan, supaya tidak
menjadi rawan dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Silakan moderator. Terima kasih kepada pembicara yang sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Dio Alif Baru. Bagaimana cara agar mahasiswa menulis naskah berita yang baik dan benar agar tidak terjadinya hoax, mengingat dari mahasiswa jurnalistik yang mulai membuat naskah berita untuk tugasnya? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Faisal Tommy selaku dosen. Oke. Ya, udah dibuka ya. Dari tadi saya nggak bisa unmute. Ini pertanyaan yang terakhir ya, moderator. Yang tadi siapa? Dio Alif. Bagaimana cara agar mahasiswa menulis naskah berita yang baik dan benar agar tidak terjadi hoax? Jawabannya sih gampang, banyak baca. Jadi kalau jurnalis itu sudah pasti banyak baca nih, Bang Dedi, Pak Chandra tadi, atau Pak Wahyudi juga. Jadi masalah kita sekarang ini sebenarnya literasi. Jadi mau bisa nulis tapi nggak baca gitu, susah banget itu. Jadi kalau saran saya buat mahasiswa sih banyak baca koran Uni. Saya tiap hari baca kira-kira 10 koran Pak, 5 nasional 5 lokal tuh. Walaupun nggak kebaca semua dalam sehari itu, karena saya juga di Humas Unis ya, terutama satelit lah yang udah kerjasama. Kita juga tiap event juga pasti ada kerjasama gitu kan, beberapa event. Jadi ya masalah kita nggak cuman Unis lah, atau nggak cuman bagian dari person to person, tapi masalah Indonesia terutama, masalah bangsa kita adalah rendahnya literasi baca kita. Atau sebenarnya udah banyak, tapi kan bingung setelah itu apa, setelah baca apa gitu kan. Nah setelah baca ya mulai menulis gitu kan. Inilah sebenarnya yang menjadi minat saya dulu ketika ngambil jurusan ilmu komunikasi, karena jurnalis itu profesi yang keren gitu kan, bahkan setara sama tugas Rasul ya. Kalau kita umat agama kan percaya pada prophet gitu, seorang nabi atau seorang Rasul yang menyampaikan berita yang benar, berita gembira gitu. Jadi sadar atau nggak sadar, itu profesi jurnalis itu profesi yang mulia karena memberikan berita kebenaran, berita faktual kepada masyarakat, pada umat gitu. Untuk apa ya fungsinya yang tadi sudah disebutkan, untuk edukasi, informasi, kontrol sosial, bahkan dalam aspek ekonomi pun kita bisa hidup dari sini gitu kan, dari teman-teman yang bergelut di bidang jurnalistik ini. Tapi yang jadi masalah kita sama-sama sekarang ini, bagaimana kita bisa menimbulkan minat baca dan menulis itu sebenarnya banyaklah kiat-kiat, tapi kalau nggak menulis ya nggak selesai-selesai. Kalau dosen saya dulu ngingetin cara bisa nulis gimana Pak, ya nulis gitu kan. Jadi caranya cuma 3, nulis. Jadi kalau mau bisa nulis gitu. Sama kayak bicara lah, mungkin teman-teman mahasiswa lihat pemateri yang luar biasa tadi ya, menyampaikan materinya tanpa melihat teks gitu. Ini kayak kalau presentasi di kelas tuh Pak, ditampilin presentasinya ya dibaca apa yang dipresentasi. Jadi kita ya yang pertama saya kasih saran mereka, ya anggap audiens itu manusia, orang gitu. Jangan dianggapnya cuman layar-layar doang yang nggak punya nyawa gitu. Kita punya kalau dalam komunikasi kan nggak cuma verbal, tapi komunikasi non verbal gitu. Terutama misalkan kayak tadi ada yang di on cam, ada yang off cam, itu kan sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi. Yang saya lihat di sini kan cuman Pak Wahyudi, Pak Chandra, Pak Dedi, sehingga ada kalau biasa ngajar di kelas tuh ada semacam hidayah atau apa ya. Jadi kalau diskusi kan ada aja yang sebelumnya nggak kita pikirkan, tapi itu keluar begitu aja. Dan insya Allah itu bermanfaat gitu. Tapi kalau yang dilihat cuman layar-layar ini, kadang kita juga bingung Pak ya ngejawabnya, ini pasnya di mana nih gitu kan.
Kadang kalau di komunikasi itu kan yang menentukan kita bisa nyambung ngobrol sama orang itu ya pertama reference kita, ya frame of reference, dan yang kedua adalah pengalaman, fit of experience. Kalau dari pengalaman kita nggak bisa ngejar nih Pak Dedi, Pak Chandra, Pak Yudi yang lebih senior. Saya juga nggak bisa ngejar pengalaman beliau nih. Makanya kita sama-sama baca di tema yang sama gitu ya. Dan untuk menyamakan persepsi gitu. Oh, setidaknya kita kalau usia kita terpaut 20 tahun atau 10 tahun, setidaknya 10 tahun pengalaman dari pemateri-pemateri bisa saya dapatkan gitu kan, bisa saya jadikan insight, jadikan pelajaran gitu. Jadi mungkin itu ya. Yang pertama tadi saya nggak bisa unmute, tadi saya sedikit mengomentari tentang Mang Yana ya. Kalau di kampus mah ikut ini Pak, ikut hype gitu ya. Kalau ada berita viral nih, yang benar tadi pertamanya bukan di media tuh, bukan di media massa ya, tapi viralnya itu di media sosial. Yang kadang nggak tahu sumbernya dari mana tuh. Nah, yang tadi saya katakan, kata Hein Eren, kenapa kebohongan itu memikat? Karena si pembohong ini membuat sesuatu yang ngikutin logika atau minat dari yang dibohongin gitu. Apa yang dibohongin dalam hal ini Cadas Pangeran itu adalah distigmakan sebagai tempat yang mistik gitu ya. Atau tempat ya kalau acara-acara mistik di TV kan ada aja yang nonton walaupun nggak tahu itu settingan atau enggak, kita nggak pernah tahu itu. Tapi kalau dalam ekonomi politik mediasi atau dalam tayangan-tayangan program gitu kan ya itu sebagai sebuah hiburan aja gitu. Tapi terkadang masyarakat kita lebih tertarik ke hal-hal mistiknya sebenarnya. Walaupun tadi saya sempat share juga, Mang Yana udah dengan biasa lah, habis ngeprank habis itu minta maaf gitu kan. Nah nggak tahu ini juga nggak cuma Mang Yana, dulu ada namanya siapa, Ratna Sarumpait, mungkin masih ingat kasusnya ya Pak ya. Itu nggak bisa kita sebut itu hoax karena media atau jurnalis dapat informasinya langsung dari sumber. Perkara itu salah atau benar itu kembali ke moralitas dan etikat dari si narasumbernya. Dia menyebarkan berita bohong yang akhirnya juga itu diselesaikan dengan masalah hukum kan, dengan menyebarkan berita bohong itu. Jadi ini juga yang perlu di hati-hati lah ya tadi. Perlu kehati-hatian, bahkan dari narasumber yang kita anggap valid pun dia yang dulu ya mungkin masih ingat kasusnya, dia kok dipukuli digebukin orang padahal itu ya masa-masa pilpres dulu Pak ya. Ini agak-agak riskan, sebentar lagi kita menghadapi pilpres, pasti ada yang gitu. Atau yang mistiknya dulu kalau menjelang pemilih itu ada isu gerandong kalau di Banten atau kolor hijau Pak ya. Zaman-zaman saya dulu tuh pasti ada aja tuh isu-isu yang begitu tuh. Tapi ya itu tadi dimasuknya di mistik ya, di dalam salah satu yang menjadi sebuah interest dari masyarakat Indonesia, nggak secara umum sih, beberapa wilayah. Oh di sini seru nih, di sini ada tempat-tempat yang viral, mistik, yang angker segala macam, itu menjadi sebuah hal yang menarik buat masyarakat untuk diketahui. Oh ternyata bisa diculik tuh segala macam. Sama lah kalau kita ngajarin anak-anak itu, mungkin dari forum ini juga bisa kita tidak menghoaxkin anak-anak generasi penerus kan, nanti ketika jatuh apa salahnya kodok ketika anak jatuh kan, udah kodoknya jatuh gitu. Jadi ini juga hal yang kecil tapi jadi kebiasaan kita, ketika ada anak kecil jatuh yang disalahin kodok. Tetapi harusnya kan ya udah hati-hati jangan sampai terulang lagi, jangan sampai jatuh. Sebenarnya itu sederhana lah. Tapi kadang karena kita terbiasa dari kecil di pendidikan kita atau kebiasaan kita sehari-hari, ya menjadi evaluasi kita juga untuk literate ya, generasi yang paham bagaimana membedakan mana yang benar mana yang salah. Mungkin itu ya. Mohon maaf agak panjang. Silakan moderator. Terima kasih kepada Bapak Tommy yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Untuk sesi kali ini kita sudahi, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah hadir dan memberikan sedikit ilmunya kepada kami. Saya Nadia Cerita Putri sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara hari ini. Saya izin pamit undur diri. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Kepada pembawa acara hari ini.
terima kasih Nadia untuk dialihkan kembali kepada saya, dan juga terima kasih kembali untuk para pembicara hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di acara kita hari ini. Mungkin untuk Bapak Ukon sudah bergabung, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau pesan-pesan untuk sesi kita hari ini, dipersilakan untuk Bapak Ukon Furkon Sukanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan baik. Pak Wahyudi, Pak Dedi, terima kasih banget. Bang Chandra, Pak Tommy, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ini sangat bernilai banget dan keren juga. Semoga bisa dilanjut pada kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf banget kalau ada banyak kekurangan hari ini ya Pak. Teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Ukon untuk sepatah dua patah katanya. Mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi saja. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oh iya, untuk BHI dan juga Wisata Tangerang Edit, terima kasih banyak telah mensponsori kita kali ini, dan juga untuk teman-teman semua yang mengikuti acara kita hari ini, agar tidak lupa mengisi link absensi yang sudah dikirim melalui kolom chat. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Tafiyah Sandiwal Haq, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Chandra, ayo ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. boleh, Ded. Nanti kita ini, saya main ke sana. Siap. Ya, Siap. Pak dosen, Pak Maisa, Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Dedi, Ya, Pak Wahyudi ya. Siap. Izin pamit. Teras kota, Saya izin. ngopi. Ya, boleh. Saya izin pamit, Kon. Kita ketemu ntar. Kayaknya memang Ada perlu ngopi nih Pak Chandra. Kalau Pak Iya. Kon. Ya, boleh. Yaudah ya. Ngopi di kantor FJ. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Keren. Oh, salam. Izin pamit ya. Makan. Ya, izin pamit. Thank you.